Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan mahasiswa yang saya banggakan, alhamdulillahirrahmanirrahim. Untuk hari ini kita bertemu lagi dalam perkuliahan online. Hari ini kita akan membahas tentang bagaimana tahap-tahap conducting ya, dalam proses mentelaah jurnal, tentunya seperti itu. Oke, mudah-mudahan semua mahasiswa dalam kondisi yang sehat sehingga bisa mengikuti perkuliahan ini dengan baik seperti itu. Oke, kita masuk ke pokok bahasan. Untuk tujuan dari pembelajaran di mata kuliah hari ini, setelah mahasiswa mengikuti mata kuliah di hari ini, tentunya mahasiswa mengetahui tentang tahap-tahap dari conducting. Ada short string, ada digital library, ada quality assessment, dan mahasiswa juga akan mengetahui tentang bagaimana ekstraksi data tersebut, mensintesis data atau synthesis of evidence, dan yang terakhir adalah meta analisis. Ini adalah tujuan dari pembelajaran ini dan harapan mahasiswa bisa mengetahui dari tahap-tahap conducting tersebut. Oke, yang pertama adalah terkait dengan apa itu tahap conducting. Ya, tahap conducting ini adalah tahap pelaksanaan dari telaah jurnal atau di mana kita akan melakukan systematic review atau telaah dari jurnal tersebut. Inilah yang dinamakan tahap conducting atau tahap pelaksanaan. Nah, dari mana mulainya tahap conducting itu? Ya, tentunya yang pertama nanti kita akan men-search string atau mencari keyword ya untuk mencari literatur dari jurnal tersebut yang akan kita telaah, yang akan kita review seperti itu. Nah, tahap pertama dari conducting ini adalah tadi search string atau mencari literatur atau menentukan keyword ya. Tentunya bisa dengan metode PICO ya, atau PICOT atau PICOS sama saja. Bisa juga nanti mencari literatur atau keywordnya langsung dengan website ke beberapa jurnal ya. Nanti kita akan bahas bagaimana cara mencari literatur atau keywordnya dengan menggunakan metode PICO ya. Kemudian ada beberapa sumber ya, mungkin teman-teman mahasiswa sudah mengetahui website atau alamat-alamat jurnal yang tentunya kita bisa search ya di beberapa website. Ada PubMed, ada ScienDirect, ada Scopus ya, kemudian ada DOAJ ya, kemudian ada Emerald NC, ada NEC, JAMA, dan Google Scholar. Itu beberapa semua website yang bisa kita login masuk untuk mencari beberapa literatur jurnal. Nah, kita akan coba mencari atau men-search string ya, mencari keyword dengan masuk ke salah satu jurnal ya. Di sini ada PubMed ya, PubMed jurnalnya ya, dengan menentukan rumusan menggunakan metode PICO ya. Silakan nanti teman-teman mahasiswa ya bisa langsung masuk ke webnya di PubMed ya, kemudian klik di situ, kemudian nanti akan muncul layar seperti ini ya. PubMed ya akan muncul layar seperti ini. Nah, nanti ya di layar itu akan muncul yang namanya
P, I, C, dan O ya. Karena kita akan menelusuri berdasarkan teknik PICO ya, masih ingat ya. Untuk P ya tentunya diisi dengan problem atau pasien itu sendiri. Kemudian I, intervensi apa yang nanti kita akan lakukan ya. Kemudian C, comparison ya. O-nya adalah outcome. Semua kita isi di sini tentunya dengan menggunakan bahasa asing. Saya berikan contoh, kita akan mengisi di sini adalah post operation atau pain post operasi ya, atau nyeri pada pasien post operasi. Ini adalah di problemnya. Yang kedua yang intervensinya adalah di sini saya tuliskan adalah deep breath relaxation ya, atau relaksasi nafas dalam ya, deep breath relaxation, deep breathing ya. Kemudian comparison-nya ya, compare-nya dengan apa ya, atau kontrolnya dengan apa. Yang kedua adalah dengan terapi musik ya. Nanti mahasiswa boleh mencari dengan bahasa yang lain ya. Outcome-nya nanti seperti apa? Outcome-nya yang diharapkan adalah penurunan nyeri atau pain decrease. Nah, kemudian kita submit. Kita pencet submit di sini. Ya, kemudian kita nanti step 2 akan muncul seperti ini ya, teman-teman mahasiswa ya. Kalau sudah disubmit, kita akan muncul ya, gambar seperti ini. Kemudian kita klik di klik here. Klik here, kita klik, kemudian yang terakhir kita akan disuguhkan oleh beberapa sumber jurnal ya. Oleh berapa, ini ada 42 result, ada 42 hasil jurnal. Tinggal silahkan teman-teman mahasiswa untuk mencari jurnal yang kira-kira sesuai dengan apa yang diinginkan. Kita tinggal klik saja di abstrak. Kalau kepingin melihat secara cepat, kita klik saja di abstrak. Nanti akan muncul mulai dari latar belakang sampai hasil. Kalau ingin mengetahui jurnal itu secara menyeluruh, kalian klik di full text. Klik saja di situ. Ya. Silahkan tinggal pilih, kemudian di scroll ke bawah ya sampai dengan 42 jurnal, sumber jurnal itu. Nah, nanti silahkan dicoba untuk tahap PICO, mencari jurnal sesuai dengan PICO. Oke. Nah, yang kedua ini mencari jurnal tetapi bukan dengan metode PICO ya. Ini mencari jurnal yang secara umum ya, menggunakan hanya masuk dalam websitenya ya, DOAJ ya, Directory of Open Access Journal. Tinggal diklik saja di sini jurnal yang kalian inginkan ya, klik kemudian di search. Akan muncul beberapa sumber jurnal. Ya, ini tentunya lebih mudah. Ya, ini masih manual tanpa menggunakan rumusan PICO. Ya, kalau yang lebih sistematik itu tadi menggunakan PICO dengan masuk ke sumber jurnalnya PubMed. Yang kedua ini dengan websitenya di Emerald Insight. Tinggal buka di Emerald Insight ya, diklik kemudian masukkan judul jurnal di sini ya, semua judul jurnal di sini, kemudian klik di search. Akan muncul beberapa judul jurnal, tinggal kalian pilih judulnya. Ya, itu tadi tahap pertama ya, atau search string atau mencari keyword ya, atau kata kunci untuk mencari literatur yang tepat sesuai dengan metode PICO. Yang kedua adalah digital library ya. Library yaitu perpustakaan digital, yaitu menggunakan teknologi ya, teknologi digital atau perpustakaan dengan metode teknologi IT ya. Definisinya adalah digital library ini merupakan suatu penggabungan dari sistem informasi perpustakaan melalui website ataupun secara elektronik dengan koleksi-koleksi dalam format yang sudah dibuat digital.
Ya, perpustakaan yang mempunyai koleksi buku sebagian besar dalam bentuk format digital dan bisa diakses dengan komputer. Ya, tentunya sekarang hampir semua universitas sudah mempunyai libri atau digital library. Ya, jadi digital library itu skalanya internal. Ya, internal itu adalah kampus seperti kita UHB punya digital library. Ya, tinggal kalian buka saja library uhb.ac.id, nanti akan muncul ya, kemudian kalian klik buku tersebut ya, kemudian di search mesti akan muncul beberapa judul buku yang kalian inginkan ya. Ada juga digital library yang sifatnya nasional ya. Nasional itu berarti tidak perlu masuk ke akunnya UHB, tetapi kalian tinggal ya masuk ke dalam website. Contohnya ini ya, salah satu saya berikan contoh website jurnal nasional, website di buku digital library internasional adalah IPUSNAS. Kalian klik di IPUSNAS ya, kemudian masuk, kemudian login, kalian akan menemukan buku-buku dan referensi tentunya untuk membantu di perkuliahan atau mengerjakan suatu skripsi atau karya tulis dan sebagainya. Silakan dicoba nanti teman-teman mahasiswa untuk masuk ke dalam IPUSNAS ya. Bisa download aplikasinya atau langsung login ke IPUSNAS ya. Di situ banyak sekali referensi buku-buku ya. Tinggal dibaca, di-download dan dibaca sebenarnya ya. Itu free, gratis. Ya, ada juga yang prabayar, tapi kalian nanti akan tercas beberapa fee untuk langganan di jurnal digital ya. Tentunya cari saja yang free. Nah, untuk digital library dalam bentuk jurnal ya, kalau tadi buku di IPUSNAS atau di webnya login ke beberapa kampus, tapi biasanya pakai keyword ya, kecuali kalau kita UHB ya masuk ke UHB. Ada beberapa digital library khusus untuk mencari beberapa jurnal penelitian. Ya, tadi contohnya ada Google Scholar, ya, kemudian ada DOAJ, ada Sanskrit, ada Garuda, ada yang lain itu full, semuanya isinya adalah jurnal-jurnal yang sudah terpublish, ya, sudah terpublish, dan itu sangat bagus untuk literatur kalian dalam mengerjakan sebuah makalah, tugas ataupun karya tulis ya. Kalian tinggal masuk ke Google Scholar, diklik, kemudian cari di situ judul jurnal yang kalian inginkan. Ya, seperti tahap 1. Oke, ya. Kalau sudah yang pertama kita sudah cari keywordnya ya, di Pico mencari keyword dengan metode Pico di PubMed. Kemudian kita sudah dapat literaturnya. Ya, kemudian kalau belum, kita cari dengan literatur atau digital library. Ya, kita cari jurnal di situ. Kalau sudah dapat jurnal, ya, tentunya kita akan menilai ya, atau assessment quality. Bagaimana menilai suatu jurnal itu baik atau tidak, atau sesuai yang diharapkan atau tidak. Nah ya. Nah, cara penilaian dari sebuah jurnal atau skripsi atau karya tulis ilmiah, kita harus menggunakan format atau tools penilaian ya. Saya contohkan untuk tool atau format penilaian ini dengan menggunakan GBI atau Joanna Brink Institute. Ya, ini berada di Amerika ya. GBI ini dia mengeluarkan format-format khusus untuk jurnal, di mana format ini adalah sebuah pertanyaan. Apakah pertanyaan-pertanyaan ini tercantum di jurnal yang mahasiswa yang kalian inginkan? Kalau memang di format ada di pertanyaan ini ada, maka jurnal ini, kualitas dari jurnal ini baik tentunya, seperti itu. Nanti kita akan aplikasikan di slide berikutnya. Nah, ini GBI atau Joanna Brink Institute. Ya, ini berada di
di Australia Selatan ya, maaf, bukan di Amerika ya. Institute Australia Adelaide ya, ini mengeluarkan format ya. Kalian bisa search di ini ya, websitenya Joanna Brink Critical Appraisal Tools ya. Nanti kalian klik saja di situ, nanti akan muncul beberapa format ya, format penilaian jurnal, intinya seperti itu. Seperti apa? Nah, nanti akan muncul formatnya ini seperti ini. Nah, jika penelitian kalian bentuknya adalah cross sectional study ya, cross sectional study ya, contohnya tadi pengaruh terapi relaksasi terhadap penurunan nyeri pada pasien post op, contohnya seperti itu, cross sectional ya. Kemudian pengaruh terapi musik terhadap penurunan ansietas pada pasien preoperasi, itu cross sectional ya, satu kali ukur untuk mengetahui korelasi antar jurnal. Nah, pertanyaan-pertanyaannya ini ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, apakah kriteria inklusi dalam sampel sudah jelas didefinisikan? Nah, di jurnal itu apakah ada kriteria inklusi dan eksklusinya? Kalau ada, berarti sudah termasuk kriteria 1 terpenuhi. Kriteria 2-nya, apakah subjek penelitian dan latar belakangnya dijelaskan secara detail? Ya, subjek penelitiannya apa di jurnal tersebut? Apakah dicantumkan atau tidak? Kemudian, apakah exposure diukur secara valid dan reliable? Ya, ini adalah hasil dari kuesionernya. Ya, diukur kevaliditasan kuesioner. Ya, jadi ada alat ukur. Contohnya tadi, kalau mau mengukur tingkat kecemasan, kuesioner kecemasannya itu sudah valid atau belum ya. Kalau sudah valid, berarti dia masuk ke kelompok 3-nya sudah terpenuhi. Nomor 4-nya, apakah tujuan kriteria standar yang digunakan dalam pengukuran sudah tepat ya. Tadi ya, kuesioner pengukuran ya, standarnya sudah sesuai belum. Pengukuran kecemasan pakai SOP kecemasan, pengukuran nyeri pakai SOP nyeri, ini ya sudah tepat atau belum. Yang kelima, apakah faktor perancunya diidentifikasi? Ya, ada tidak faktor pengganggu dan dia dispesifikasikan, diidentifikasi dan dipisahkan? Ya, atau tidak? Ya, kalau iya berarti terpenuhi, kalau tidak berarti ini nomor 5 perlu digarisbawahi. Nomor 6, apakah ada strategi untuk menangani faktor perancu yang ditanyakan? Ya, ada tidak di jurnal itu untuk menghindari faktor perancu, peneliti melakukan apa? Contohnya seperti itu. Nomor 7, apakah hasil diukur secara valid dengan cara reliable? Ya, ini menggunakan analisa data untuk mengetahui validitas dan reliabilitas dari kuesioner tersebut. Ya, dicantumkan tidak hasil reliabilitas data kuesioner di jurnal tersebut. Yang terakhir, apakah analisis statistiknya sudah digunakan secara tepat? Nah, ini adalah hasil akhir dari sebuah penelitian, adalah analisis statistik atau analisis data. Sudah tepat atau belum penggunaan analisis data univariat, bivariat, atau multivariat, rumusnya sudah tepat atau belum, syarat-syaratnya sudah tepat atau belum. Nah, ini paling penting ini ya. Ini adalah format atau tools penilaian jurnal menurut tadi JBI ya. Ini ada contoh juga untuk jurnal yang kuasi eksperimen ya. Kuasi eksperimen contohnya seperti apa ya? Jurnal-jurnal ini biasanya jurnal-jurnal yang dilakukan eksperimen atau tindakan ya, tindakan seperti pengaruh anestesi bius lokal atau general anestesi ya, dibandingkan dengan pengaruh bius final terhadap mual muntah ya. Jadi ada tindakan di situ, melakukan tindakan bius ya, dan dibandingkan. Nah, ini kriterianya.
Ya, sama dengan satu, ada beberapa kriteria. Yang pertama, apakah jelas di penelitian ini penyebab atau efek yang ditimbulkan dari variabel. Ya. Yang kedua, apakah peserta ikut sertakan dalam perbandingan serupa. Ya. Sampelnya, apakah peserta diikut sertakan dalam perbandingan untuk menerima perlakuan perawatan serupa. Apakah ada kelompok kontrol. Nah, ini tadi ya. Jadi ada kelompok yang dilakukan tindakan atau dibandingkan antara anestesi lokal dan anestesi general, seperti itu. Nah, kemudian yang kelima, apakah ada beberapa pengukuran hasil baik sebelum dan sesudah. Jadi sebelumnya dites, setelahnya dites. Ya, mual muntah, apakah sebelum operasi dicek mual muntah? Tidak, setelah dilakukan anestesi, setelah akhirnya dicek. Ternyata pasien ini mual muntah kalau setelah di anestesi lokal seperti apa, di anestesi spinal seperti apa, mual muntahnya akan seperti apa, dicek sebelum dan sesudah. Kemudian perbedaan per masing-masing kelompok ya, sampai dengan hasil analisis data tadi ya. Ya. Oke, kita masuk ke sub berikutnya ya. Tadi kita sudah membahas tentang bagaimana cara kita menilai ya quality jurnal ya dengan JPI. Setelah itu ya kita lihat, kita sudah menentukan jurnal tersebut sudah dinyatakan layak, sudah baik ya, sesuai dengan kriteria yang ada di JPI, baik itu yang menggunakan quasi eksperimen ataupun yang menggunakan cross seksional ya. Setelah itu kita masuk ke ekstraksi data ya. Apa itu ekstraksi data? Ekstraksi data adalah suatu proses pengambilan data dari sumber yang kemudian akan dilanjut untuk menyimpan. Jadi dikumpulkan, data itu akan dikumpulkan, jurnal-jurnal itu ya. Kita ambil salah satu jurnal, ya, kemudian kita nilai jurnal itu sudah baik, kemudian kita ekstraksi data ya. Kita kumpulkan beberapa data yang penting, contohnya seperti ini ya. Nah, kita kumpulkan apa saja yang perlu dikumpulkan di jurnal itu ya, informasi apa yang perlu dikumpulkan. Ada informasi umum dan informasi karakteristik pasien. Informasi umum contohnya jurnal itu dari negara mana, tahun publikasinya jurnal tersebut, dan bahasa dari jurnal tersebut. Itu informasi umum dari jurnal. Kemudian informasi khusus dari jurnal ya, atau studi klinisnya. Jurnal tersebut jenis penelitiannya apa, menggunakan studi penelitian apa ya. Kemudian populasi ya, sampelnya seperti apa, berapa jumlahnya, sampelnya apa, kemudian jenis atau intervensinya apa, dan hasilnya seperti apa. Itu yang harus dikumpulkan ya. Informasi ini yang harus dikumpulkan atau diekstrak data. Nanti akan dibuat tabel, akan mempermudah kalian. Nah, dibuat tabel seperti ini. Ekstrak data itu dibuat tabel. Ada nomor, negara, tahun publikasi, bahasa, jenis penelitian, populasi, jenis intervensi, dan hasil atau outcome. Nah, contoh jurnal 1. Jurnal 1 ini negaranya diambil dari negara Britania Raya atau Inggris Raya. Tahun publikasinya ini anggap ya, ini exam contoh dari saya. Tahun publikasinya 2020, bahasanya pakai bahasa Inggris, jenis penelitiannya adalah pre-eksperimen. Ya, pre-eksperimen tadi ya. Ya, jadi pengaruh anestesi contohnya ya. Pengaruh anestesi bius lokal dan bius spinal terhadap mual muntah pada pasien operasi appendektomi ya, contohnya seperti itu. Ada 30 pasien ya, pre-post op ya. Kemudian jenis intervensinya maaf ya, ini relaksasi debriding, dan hasil outcome-nya adalah penurunan nyeri ya. Maaf, ini adalah jenis penelitian, jenis intervensinya ya, ini adalah
bukan anestesi, maaf ya. Ini adalah relaksasi deep breathing ya. Ya, jadi dikumpulkan informasinya dari satu jurnal, nanti jurnal yang kedua akan sama di sini. Jurnal kedua tuliskan di sini. Nah, itu namanya ekstraksi data, mempermudah kalian untuk mencari informasi kalau sudah dibuat seperti ini. Ya. Yang berikutnya adalah sintesis data. Sintesis data ini dilakukan untuk mengelompokkan data yang penting dan kemudian data itu dikaji secara mendalam dengan data, fakta, dan informasi yang diperoleh dari artikel penelitian. Kemudian data itu dicari persamaan dan perbedaannya, kemudian dibahas dan disimpulkan. Ya, sintesis kalau sudah tadi diekstrak kan sudah dikelompokkan nih, dari informasi-informasi tersebut, mulai dari nomor, negara, tahun publikasi, judul jurnalnya seperti apa, metode penelitiannya seperti apa, intervensinya seperti apa, hasilnya seperti apa. Nah, nanti dari beberapa jurnal nanti dijadikan satu ya, kemudian dicari perbedaan dari masing-masing jurnal itu seperti apa, persamaannya seperti apa, perbedaannya seperti apa dari satu jurnal, jurnal 2, jurnal 3, jurnal 4, itu namanya sintesis data. Kemudian disimpulkan. Seperti itu untuk sintesis data. Nah, meta-analisis ini yang terakhir ya, meta-analisis ini adalah suatu pengumpulan data kuantitatif dari penelitian yang melalui proses systematic review. Nah, meta-analisis ini sama, dia akan mengumpulkan atau mengolah data. Ya, mengolah data atau mengumpulkan data yang bentuknya adalah data kuantitatif, data dalam bentuk angka dari beberapa sumber atau literatur. Ya, yang nantinya data ini akan diolah dengan menggunakan metode komputerisasi atau SPSS. Ya, itu adalah bentuk dari aplikasi SPSS di mana dia membantu untuk membuat atau mengolah data. Ya. Dan meta-analisa data ini ya biasanya digunakan untuk menilai dari hasil penelitian ya yang diungkapkan dari rata-rata atau melihat korelasi atau hubungan ya, korelasi atau rata-rata. Dari korelasi itu hubungan, ternyata ada hubungan antara tingkat kecemasan dengan tindakan anestesi seperti itu ya, ini dengan meta analisis ya. Atau rata-rata, ternyata rata-rata pasien yang mengalami kecemasan sebelum dan setelah operasi itu berapa, itu bisa dilihat dengan meta-analisis dengan menggunakan bantuan komputerisasi atau SPSS. Nah, contohnya ini akan mencari meta-analisis untuk mencari nilai rata-rata. Kalau nilai rata-rata itu ya dengan metode atau jenis penelitian yang sifatnya eksperimen atau pre-eksperimen. Ya, ada kelompok intervensi yang diberikan perilaku, ada kelompok kontrol yang hanya diberikan tindakan yang semu atau tidak dilakukan tindakan. Ya, nanti akan dilihat nilai dari hasil tindakan atau efeknya setelah diberikan tindakan seperti apa. Ya, contohnya kelompok intervensi pasien A, dia diberikan relaksasi ya supaya tidak nyeri. Kelompok yang B yang kontrol, dia tidak diberikan teknik relaksasi. Nah, hasilnya nanti seperti apa? Nilai rata-ratanya seperti apa? Ternyata nilai rata-rata pada kelompok intervensi yang diberikan teknik relaksasi itu lebih baik, lebih tinggi dibandingkan kelompok kontrol yang tidak diberikan teknik relaksasi. Contohnya seperti itu. Ya. Juga dapat melihat perbedaan nilai rata-rata.
Kalau tadi hanya melihat rata-rata saja, rata-rata nilai intervensi 3,5. Ini kelompok kontrol 2,5 itu nilainya. Nah, ini yang kedua adalah melihat perbedaan nilai rata-rata dari kelompok intervensi. Oh, ternyata berbeda setelah dilihat, berbeda setelah dianalisis dengan menggunakan SPSS. Ya. Kemudian tidak hanya melihat nilai rata-rata, melihat perbedaan dari masing-masing kelompok intervensi dan kontrol, juga dapat menilai keeratan hubungan antara variabel. Ya, jadi ternyata kelompok intervensi yang diberikan teknik relaksasi ya sangat mempengaruhi sangat mempengaruhi nyeri. Jadi intinya nyeri ini terapi relaksasi ini sangat berpengaruh terhadap penurunan skala nyeri pada pasien pada kelompok intervensi, sebenarnya seperti itu. Ini adalah keeratan. Ya. Semakin tinggi nilainya, biasanya hubungannya semakin erat dengan intervensi yang kita berikan. Yang terakhir adalah menguji hipotesis dari penelitian. Ya, hipotesis. Jadi penelitian ini berpengaruh tidak. Ya. Contohnya tadi, teknik relaksasi ini berpengaruh tidak terhadap penurunan nyeri. Nah, itu hipotesisnya seperti itu. Ya, kalau nilainya tadi semakin tinggi semakin baik, ya berarti hipotesisnya ya terapi relaksasi ini sangat berpengaruh terhadap penurunan tingkat nyeri pada kelompok intervensi atau post operasi, sebetulnya seperti itu. Yang terakhir ya, ini yang terakhir saya berikan contohnya. Contohnya adalah dari penelitian, ya ini judulnya adalah efek dari terapi zikir dan relaksasi progresif terhadap penurunan ansietas. Ya. Nah, pada kelompok, ya ini ada kelompok intervensi dan ada kelompok kontrol. Ya, kelompok intervensi sebelum dilakukan, ya nilainya sekian. Setelah dilakukan atau post test, pretest itu sebelum dilakukan terapi zikir dan relaksasi progresif, nilainya adalah 52,3. Setelah dilakukan, nilai min rata-rata adalah 42,3. Dia turun. Ya, berarti ya, cemasnya turun. Ya. Cemasnya turun dan min difference atau perbedaannya adalah 9,9. Jadi dia turun 9 poin. Ya. Kita lihat yang kelompok kontrol. Kelompok kontrol ini sebelum dilakukan terapi zikir dan relaksasi progresif, dia nilainya adalah 48,0. Setelah post test, karena kelompok kontrol ini tidak diberikan, ya, kelompok kontrol ini tidak diberikan ini. Dia hanya dites sebelum dan setelah saja. Setelahnya malah naik. Nih, dia naik. Cemasnya naik. Ya. 2,2. Ya. Naik. Kalau yang diberikan dia turun, kalau yang tidak apa-apakan dia naik. Ya, sehingga hasilnya, ya, p-value-nya atau uji hipotesisnya, ya, terapi zikir dan progresif muskuloterapi dia sangat berpengaruh terhadap ansietas ya, pada kelompok kontrol seperti itu. Nah, ini adalah contoh meta analisis pada salah satu penelitian yang sifatnya adalah kuantitatif ya. Seperti itu. Oke ya, jadi nanti silahkan teman-teman mahasiswa untuk mereview kembali ya, mulai dari tahap conducting, string ya, kemudian digital library, ada sintesis data ya, kemudian sampai dengan meta analisis ya. Besok kita akan praktekkan bagaimana cara mereview jurnal dan melakukan telaah jurnal. Dari saya cukup sekian. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.